Untuk Dr. Rima, tadi disampaikan pengulangan kortikosteroid ya. Selama ini saya dengar tidak perlu diulang gitu, tapi ada disampaikan harus diulang. Terima kasih. Ya. Sampai saya ini perlu diulang apa enggak? Kalau sudah lebih dari seminggu katanya diulang. Kalau diulang enggak boleh lebih berapa tadi 2 kali. Bisa menyebabkan CP. Ya. Jadi sebenarnya ECOG mengeluarkan scientific committee penggunaan kortikosteroid untuk pematangan paru. Mereka mengatakan kalau misalnya pasien datang lagi usia kehamilan kurang dari 34 minggu dan sebelumnya sudah lebih dari 7 hari, lebih baik diberikan rescue, artinya diberikan pengulangan. Tapi kalau pasien datang di atas 34 minggu tidak perlu diberikan pengulangan. Jadi antara 24 dan 34 minggu dan terutama lebih dari 7 hari. Karena kalau misalnya kita lihat bagaimana efektivitas tadi di tabel kortikosteroid untuk mengurangi mortalitas neonatal dan juga untuk mengurangi morbiditas yang berat terhadap neonatal, setelah 7 hari ternyata efeknya sudah hilang. Jadi memang perlu dirubah. Ya, yang saya baca tapi 3 tahun yang lalu ya Dr. Rima ya. 2006. Ya, 2013. jadi yang diulang itu memang lebih baik dengan tidak diulang, tetapi tidak signifikan katanya. Itu jadi gimana? Mana yang kita ambil? Sebab kalau ditambahkan lagi, apalagi kita tidak punya betamethasone ya, kan enggak, Indonesia ini betamethasone tidak masuk. Gimana kira-kira untuk developing country ini lebih baik tidak diulang atau gimana itu? Kalau pribadi ya Prof ya, kalau misalnya kita lihat di mana Indonesia fasilitas NICU-nya mungkin dok yang terbatas, mungkin kalau misalnya kita mendapatkan pasien kurang dari 34 minggu, dan efek samping kortikosteroid yang kita takutkan, satu hiperglikemi pada ibu, yang kedua hipoglikemi pada janinnya. Sedangkan untuk efek jangka pendeknya kita tidak menemukan kalau pemberiannya 2 kali. Kalau saya pribadi karena kita pelayanan NICU-nya tidak baik di semua pelayanan kesehatan, mungkin lebih baik diberikan Prof. Cuma tapi kalau misalnya kita di rumah sakit tersier di mana surfaktan tidak menjadi kendala, mungkin tidak perlu diberikan kembali mungkin Prof. Baik. Pertanyaan yang lain, silakan. Wah, baru dipancing 1, 2. Ya, baik. Ini Dokter Ari ya dari ya, baik. Nanti pindah ke sini. Mungkin enggak pakai loudspeaker bisa diteriak aja enggak apa-apa. Makasih, Prof. Pertanyaan ke saya kepada Dr. Andreas Banus mungkin atau ke Dr. Tauhid. Ya. Saya sampai sekarang masih menggunakan magnesium sulfat 40%. Saya pun nggak dengar pembeliannya bolusnya itu masih boleh nggak IM ya. Saya masih menggunakan IM bokong kanan, bokong kiri. 4 gram. Lalu selanjutnya 1 gramnya saya lakukan dengan infus. Terima kasih. Baik, silakan. Terima kasih dok, ini pertanyaannya sangat praktis ya, praktik klinis sehari-hari. Pada prinsipnya sebenarnya ini, ada penelitian oleh Pritchard, kemudian ada penelitian oleh Sibai. Dosis intramuskular itu saya juga agak heran ya, di luar ekspektasi saya, untuk value magnesium intravasanya setelah pemberian intramuskular dibandingkan dengan intravena, itu lecutannya naiknya itu lebih tinggi intramuskular malah justru, bukan intravena. Jadi sebenarnya kalau secara kita nggak bicara guideline dulu, kalau untuk misalnya preeklamsia yang akan segera kita terminasi, artinya shot and cut, kita berikan dosis inisial, kemudian kita terminasi, jadi tidak kita temporizing, pemberian intramuskular itu secara saintifik masih bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Tetapi seluruh clinical practice guideline, seluruh guideline yang ada di dunia saat ini, termasuk oleh HKFM sendiri, lebih memberikan rekomendasi untuk yang intravena. Untuk intravena. Ya. Maksud saya supaya tidak kita memilih itu tidak tahu maknanya kenapa harus memilih. Seperti itu. Sehingga kalau untuk dosis yang maintenance, awal kemudian maintenance, pemberian intramuskuler itu seperti gambaran saya yang slide, ada pemberian awal, kemudian pemberian rumatan, spike-nya terlalu
tinggi. Jadi half-life dari magnesium itu adalah 4 jam. 12 jam hampir akan turun pada kondisi yang normal lagi. Berikan IM lagi, naik lagi, tapi dia sementara pemberian intravena dengan dosis yang sustain, yang continue, dia akan memberikan efek perlindungan yang lebih stabil. Tetapi pada pasien yang tidak mau kita temporizing, apa kita perlu sestabil itu? Pasien datang umur kehamilan 38 minggu, taruhlah 39 minggu, preeklamsia tanpa kriteria pemberat, Bishop skornya masih rendah, mau kita terminasi per abdominal, tidak kita lakukan induksi karena primigravida, diberikan magnesium sulfat itu sudah sangat lebih baik dibandingkan intravena untuk threshold dari neuroleptiknya untuk terjadinya eklamsia. Itu penjelasannya. Jadi saya tidak mengatakan pemberian intramuskular itu tidak baik. Tetapi rekomendasi saat ini pemberian intravena. Terima kasih. Jadi memang berubahnya sekarang, bukan berubah, dianjurkan pada maintenance, jadi 6 hours after initiate, supaya tidak nyeri dirubah menjadi intravena. Tapi apapun filosofinya tetap sama, bagaimana menjaga dia tidak menurun, yang kita tuju itu kan harusnya di dalam darah selalu 5-7 mg. Kalau tidak dia akan terjadi seizure lagi. Tapi ada juga suatu joke ya, kalau dirubah dari IM dipakai ini, sama pasiennya dipercepat, nah ini dia, jadi overdose. Baik, silakan. Ya. Tanya selanjutnya. Dokter Ima. Arahnya ke Dokter Ima. Dokter Ima. Enggak, ke Dokter Tauhid. Enggak. Oh, Dokter Ima presentasinya sangat bagus, sangat menarik, saya appreciate. Pertanyaan saya adalah dalam kasus-kasus wanita hamil yang sudah menggunakan kortikosteroid seperti HELLP syndrome, SLE, itu bagaimana pemberian kortikosteroid untuk pematangan parunya? Terima kasih. Kalau SLE karena yang diberikan adalah metilprednisolon dan tidak melewati plasenta, jadi tetap kita perlu memberikan dexamethasone atau betamethasone, dok. Kecuali dia diberikannya adalah dexa atau beta, karena selain itu tidak, yang kortikosteroid yang lain tidak melewati plasenta atau kecil sekali. Kalau misalnya sebelumnya kita memberikan pasien HELLP dengan kortikosteroid sebenarnya cukup juga. Jadi kita tidak perlu mengulangi lagi. Tapi kalau bisa kita tunda sampai 48 jam itu akan lebih baik dibandingkan kalau kita hanya memberikan dalam jangka waktu pendek. Kalau kita melihat tata laksana preeklamsi HELLP syndrome di luar, mereka kan tidak langsung diterminasi. Sebenarnya mereka monitor ketat lalu melakukan pemberian kortikosteroid. Nah mungkin perbedaannya adalah di kita monitor itu yang masih belum terlalu baik. Jadi kadang-kadang kita takut dan melakukan terminasi lebih cepat. Terima kasih, dok. Dokter Ima, tapi nanti kita baca lagi ya. Sekarang lupus kita ini yang datang itu adalah dia eksaserbasi flare. Jadi pada waktu itu adalah keadaan yang emerge, di mana harus masuk 120 sampai 250 metilprednisolon sampai 3-4 hari. Sehingga dengan logika kita memang betul dia tidak bisa melewati placental barrier, just only 5% yang bisa lolos. Kita berikan lagi ini saya baca satu, apalagi menjelang dia given birth, ini berbahaya sekali. Mungkin kita tunda ini, kalau pada yang flare ya, kalau pada yang flare. Jadi kan kalau pasien flare, lupus, woman's becoming pregnant, dia datang dengan flare, yang kita utamakan adalah patient safety. Mungkin ininya bisa kita tunda itu. Bapak hati-hati. Ya, baik, Prof. Cuma ada satu pasien di RSCM, pasien dengan flare dan diberikan IV metilprednisolon, lalu kemudian perinanya tanya, ini nggak dikasih kortikosteroid ya Mbak? Kenapa kok pasiennya preterm tapi kebutuhan ventilatornya besar sekali? Tapi memang pada saat itu memang dia tidak diberikan kortikosteroid. Saya tidak, kortikosteroid artinya dexamethasone tidak diberikan. Saya memang belum baca apakah intravena itu dengan dosis yang besar cukup untuk pematangan paru. Mungkin nanti kita beda lagi ya Prof ya. Untuk kita semua ya, sekarang memang lupus ini berdiri sedikit sekali di belakang preeklamsi sebagai penyebabnya ya. Jadi dalam keadaan flare ini adalah bisa dua nasibnya. Satu, flare-nya tidak bisa kita atasi, jadi fail dengan pemberian metilprednisolon selama 3 hari ya. Tapi kalau umpamanya dia berhasil,
kehamilan itu bisa dilanjutkan. Nah, pada waktu itulah Dokter Rima betul harus dipikirkan nanti pemberian corticosteroid seperti dosis kita. Ya, jadi intinya itu patient safety ya. We should think patient safety absolutely. Itu harus dipikirkan. Baik, rasanya waktu sudah habis, panitia sudah tunjuk-tunjuk terus, katanya ini sudah sholat maghrib. Kita berikan applause kepada 3 pembicara, Dr. Tauhid, Dr. Adri, sama Dr. Rima, dan juga untuk saya sendiri mungkin.